Melanjutkan cerita pada episode sebelumnya, di mana Arya Kamandanu yang telah berhasil mendapatkan keris Empu Gandring, dia kembali menantang Tong Bajil untuk merebut pedang pusakanya, yaitu pedang Naga Puspa. Pertarungan Arya Kamandanu dan juga Tong Bajil kali ini merupakan pertarungan yang paling dahsyat di film Tutur Tinular, di mana Arya Kamandanu berhasil membunuh Tong Bajil. Bagi yang belum menonton, silahkan klik link di atas atau cek link pada deskripsi di video ini. Dan yang belum subscribe, silahkan subscribe dan tekan loncengnya terlebih dahulu agar kalian selalu dapat notifikasi kabar atau film terbaru dari channel ini. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih. Di awal episode ke-33 ini, kita diperlihatkan pernikahan Arya Kamandanu dan juga Sakauni. Arya Kamandanu memutuskan untuk menikahi Sakauni setelah usaha terakhirnya untuk mencari Meisin gagal, dan setelah itu dia memantapkan hati untuk mempersunting Sakauni. Mudah-mudahan kebahagiaan ini adalah suatu pahala dari nasib buruk yang selama ini saya terima. Saya ingat kata-kata kakek, nasib itu seperti air laut. Dia tidak akan terus-menerus pasang dan juga tidak akan terus-menerus surut. Semua yang ada di bumi ini mengikuti cakra doanya, yang terkadang menjulang ke atas dan terkadang tersuruk ke bawah. Kemudian scene pun berganti. Terlihat Meisin, dia mengemasi barang-barangnya setelah kesalahpahamannya kemarin yang mengira Arya Kamandanu sudah memiliki kekasih lain. Dia memutuskan untuk pulang ke negeri asalnya, yakni negeri Cina. Akan tetapi Meisin terlihat sangat berat meninggalkan negeri Jawa ini, apalagi dia masih memiliki anak yang belum dia temukan. Jangan ada air mata. Kalau tekadmu benar-benar mantap. Yang penting, amalkan ilmu pengobatan yang sudah kamu miliki, dimanapun kamu berada. Baik, Guru. Mei, berangkatlah. Xin Huan, jaga baik-baik keselamatan Meisin. Tentu, Tuan. Dengan berat hati, Meisin memantapkan hati untuk meninggalkan negeri Jawa ini. Dia sebenarnya sangat tidak ingin berpisah dengan Bapak Wong dan juga Ratanja. Dia terlanjur nyaman berada di sana. Dan begitu pula sebaliknya, Bapak Wong juga merasa sangat kehilangan Meisin yang selama ini dia sudah anggap sebagai putrinya sendiri. Bapak Wong. Meisin? Guru. Mana Xin Huan? Ayo masuk. Kakak Sin sudah berlayar. Sebelum ke Tiongkok, singgah dulu di Tuban. Kenapa kamu tidak jadi ikut? Saya tidak bisa berpisah dengan Guru. Karena di sana saya tak punya siapa-siapa lagi. Sementara di sini saya punya anak dan punya kenangan. Juga ada kuburan kakak lo. Saya sudah mengatakan padamu, kalau memang tidak mantap, jangan. Saya yakin bumimu memang di sini. Kamu akan menjadi tabib yang banyak membantu rakyat kecil. Sesuai dengan nama Jawamu, Nyi Paricara. Berarti pelayan, pelayan masyarakat. Baik, Guru. Kemudian scene pun berpindah. Terlihat 3 orang pemuda yang tidak dikenal. Mereka sedang mengintai rumah Dia Halayuda. Mereka menyelinap. Rupanya mereka memiliki niat buruk kepada Rakrian Mantri Kartini itu. Dan Dia Halayuda, dia merasakan dan dia menyadari kedatangan 3 pemuda itu. Lalu dia menyuruh cepat-cepat istrinya untuk sembunyi, sedangkan dirinya sendiri bersiap-siap dengan keris yang dia sembunyikan di dadanya. Meskipun dikeroyok oleh 3 orang, ternyata Dia Halayuda memiliki kanuragan yang cukup mumpuni. Dia pun berhasil kabur dari ketiga pemuda itu.
Salah seorang dari mereka saya tidak akan lupa. Dia masih kerabat Gajah Biru. Saya ingat bagaimana sorot matanya yang penuh dendam ketika mayat Gajah Biru diperabukan. Tapi kenapa harus ke rumah dia? Padahal yang menghukum Gajah Biru adalah Sang Prabu. Dan semua penumpasan itu tanggung jawab Patih Nambi. Di situ persoalannya. Saya curiga semua ini ada yang menggerakkan. Ada dalang yang memainkan orang-orang itu. Paling tidak, pasti ada yang memanas-manasi keluarga Gajah Biru. Terserah pada Adi Tumenggung, apakah akan ditangani sendiri atau Gusti Prabu diberitahu tentang semua kejadian ini. Harus ditindak. Cari mereka sampai dapat. Dan hukumannya saya serahkan pada Halayuda. Ampun Gusti Prabu, sama sekali saya tidak memikirkan nyawa saya. Yang saya takutkan adalah mereka melampiaskan rasa dendam mereka atas kematian Gajah Biru. Maksudmu? Mereka bisa membuat kekacauan baru, Gusti. Dan ada yang lebih menakutkan lagi, kalau ternyata mereka adalah sebuah kelompok yang sengaja dibuat untuk mengadu domba sesama kita. Ampun Gusti Prabu. Yang lebih berbahaya adalah kata-kata dari Dia Halayuda yang selalu samar-samar hingga menimbulkan tanda tanya siapa yang melakukannya. Ini memungkinkan di antara kita akan saling curiga. Dalam menerka-nerka siapa dalang yang dimaksud. Halayuda harus bisa mengungkapkan siapa dalangnya dan mencari bukti kebenaran dari dugaannya itu. Bagaimana Halayuda? Kalau Gusti Prabu percaya, tugas itu akan saya jalankan dengan sebaik-baiknya. Saya minta dukungan pasukan dan juga Arya Kamandanu dan Sakawuni. Persiapkan yang diperlukan Halayuda, Tumenggung, dan berikan bantuan sepenuhnya. Saya tidak mau ada kerusuhan sekecil apapun di negeri ini. Baik Gusti Prabu. Kemudian scene pun berganti. Terlihat keluarga Gajah Biru yang merasa sudah diketahui oleh Dia Halayuda. Mereka memutuskan untuk buru-buru pergi dari rumah mereka. Namun, di sisi lain Dia Halayuda dan juga para tentara Majapahit sudah bergerak untuk mengetahui keberadaan mereka. Mereka langsung menyambangi rumah dan menanyakan kepada pembantu di sana di mana mereka sekarang. Dengan kelicikan Dia Halayuda, dia pun berhasil mendapatkan informasi itu. Kemana mereka? Ke Benjalu. Setelah mendapatkan bocoran informasi itu, Dia Halayuda dan juga pasukannya langsung menuju lokasi. Arya Kamandanu dan juga Sakawuni juga berada dalam kelompok Dia Halayuda itu. Dan singkat cerita, rombongan kerajaan Majapahit yang dipimpin Dia Halayuda itu berhasil menemukan rombongan dari keluarga Gajah Biru. Kemudian tanpa basa-basi, Dia Halayuda langsung menyuruh para prajurit untuk membantai dan membunuh mereka tanpa sisa. Kita lihat saja dulu, Wuni. Bagaimanapun kerabat Tuan Gajah Biru, selama ini selalu baik pada saya. Pertempuran pasukan kerajaan Majapahit melawan pasukan dari keluarga Gajah Biru tentu merupakan pertempuran yang tidak seimbang. Selain kalah jumlah, keluarga Gajah Biru juga memiliki kekuatan yang lebih kecil daripada kerajaan Majapahit. Kamandanu, kamu tidak membantu Empu Wahana. Saya sedang menjajaki kekuatan mereka. Arya Kamandanu sebenarnya tidak ingin terlibat dalam pertempuran kali ini karena Gajah Biru sangat baik kepada Arya Kamandanu dan Gajah Biru pun merupakan tangan kanan orang kepercayaan dari Lembu Sora. Dan kembali ke pertempuran, satu persatu putra dari Gajah Biru berhasil ditumbangkan. Sedangkan istri dari Gajah Biru, dia berusaha untuk melarikan diri bersama anak-anaknya yang masih kecil. Namun sayang, Dia Halayuda melihat kejadian itu dan memerintahkan para prajuritnya untuk mengejar dan membunuh mereka. Pasukan Majapahit di bawah kepemimpinan Dia Halayuda menjadi pasukan yang kejam tak punya hati. Walaupun seorang wanita dan juga anak-anak tetap saja akan dibunuh dan dibantai. Kemudian di sana juga kebetulan ada Aki Tamparwang. Dia menyaksikan kejadian yang sangat kejam itu. Hati nuraninya tidak bisa terima. Akhirnya Aki Tamparwang memutuskan untuk membantu menghabisi para pasukan dari Majapahit itu.
Ki Tamparwang merupakan pendekar pilih tanding dalam sejarah tutur tinular ini. Bahkan diceritakan Ki Tamparwang dan juga Nini Ragarunting merupakan sepasang pendekar yang belum pernah terkalahkan. Orang tua itu! Jangan! Kamandano! Hentikan! Aki! Kamandano, Aki kenapa ada di sini? sudah lama aku mencarimu. Kenapa Aki melawan prajurit-prajurit Majapahit? Aku tidak bisa membiarkan yang dilakukan prajurit-prajurit Majapahit. Lihat ke dalam hutan. Wanita dan 3 anaknya tanpa senjata dibantai layaknya kawanan. Apakah itu perbuatan manusia? Mereka mau melakukan pemberontakan, Ki. Tapi bagaimanapun, mereka tetap manusia. Apalagi seorang wanita yang tidak berdaya. Kamandano, kamu yang jadi pimpinan tentara yang berjiwa rendah itu. Iya. Saya salah satu dari rombongan tentara itu, Ki. Tapi kejadian itu lepas dari pengamatan saya. Jangan cuci tangan. Akui saja kalau itu memang kesalahanmu. Carilah anak dan keponakanmu di Randu Alas Wadon. Saya akan mencabuti anak panah itu, Ki. Aki harus diobati. Kematian seperti ini yang sangat ditunggu oleh setiap pendekar. Ini adalah kematian yang paling terhormat. Nini Ragarunting, kau pasti bangga. Aki! Buat apa kamu tolong seorang musuh, Kamandanu? Dia manusia yang paling berbudi yang pernah saya temui di dunia ini. Dia telah berani melawan tentara Majapahit. Karena tentara kita berhati kejam. Sangat kejam. Siapa tadi yang masuk ke dalam hutan? Tuan Temenggung. Saya minta tentara yang tadi masuk ke dalam hutan supaya dihukum berat. Mereka telah membantai wanita dan anaknya dengan sangat kejam. Tapi Kamandanu, mereka pemberontak. Menurut orang tua yang baru saja tewas ini, mereka sama sekali tidak bersenjata. Apakah pantas seorang tentara bersenjata lengkap membantai wanita dan anak yang tidak bersenjata? Apakah tentara itu bukan manusia, sehingga tidak memiliki kemanusiaan? Rupanya dia yang telah menyelamatkan Panji dan Aiwandira. Kita harus cepat membawa mayat Ki Tamparwang ke rumahnya. Tatapan Dia Halayuda memperlihatkan bahwa dia sangat tidak setuju dengan apa yang dilakukan Kamandanu. Mungkin suatu saat Dia Halayuda juga akan menganggap Arya Kamandanu sebagai musuh dan mengatur siasat untuk menjatuhkan Kamandanu. Kemudian scene pun berganti. Arya Kamandanu dan juga Sakawuni langsung mengantarkan Ki Tamparwang ke rumahnya di Landu Alas Wadon. Ini rumahnya, Kakak. Kita tanya saja. Nini Ragarunting. Kamandanu. Weh, si Sapi Ompong sudah berangkat mencari kamu. Nini, saya datang kemari dengan Ki Tamparwang. Mana dia? Pakai sembunyi segala, hah? Nini, Ki Tamparwang, dia telah tewas. Hah? Mana dia? Mana dia? Sebenarnya Ki Tamparwang dan juga Nyai Ragarunting merupakan sepasang pendekar yang sangat saling mencintai. Namun keduanya tidak pernah mengikat diri dalam suatu pernikahan. Tentu kematian Ki Tamparwang menjadi kesedihan yang sangat luar biasa bagi Nini Ragarunting. Jadi kau berangkat sekarang, Kamandanu? Biarlah untuk sementara Aiwandira bersamaku. Panji? Kamu ikut pamanmu. Di sana kamu bisa belajar tulis baca. Kamu juga bisa jadi tentara kalau kamu suka. Pamanmu sudah jadi senopati tentara Majapahit. Benar, Paman. Kamu ingin menjadi seorang penyair seperti bapakmu? Panji tidak ingin seperti Bapak. Bapak kejam. Kamu tidak usah meniru wataknya. Tapi kepandaiannya menulis sastra. Atau kamu ingin menjadi tentara? Kamu bisa menjadi orang yang berguna. Membela negara, melindungi rakyat. Panji ingin jadi seperti kakek Tamparwang. Orangnya baik dan suka menolong. Untuk sementara,
Arya Kamandanu menyetujui permintaan Nini Ragarunting agar Ayu Wandira tetap bersamanya terlebih dahulu. Kemudian scene pun berganti. Terlihat dia Halayuda dan juga Empu Wahana. Mereka membicarakan tentang kejadian kemarin, tentang kata-kata Arya Kamandanu yang menyuruh untuk menghukum berat prajurit yang membunuh orang-orang tak berdosa itu. Tapi perkataan Kamandanu sangat mengena. Lama saya merenungi kata-kata itu. Kemudian hati kecil saya berkata, kalau seorang tentara sekejam itu kepada wanita yang seharusnya dilindungi, lalu apa bedanya dengan begal dan rampok? Adi jangan lupa bahwa mereka adalah pemberontak. Ingat Adi Tumenggung, nyawa saya sendiri hampir hilang oleh mereka. Dan itu semua pasti atas suruhan istri Gajah Biru yang dendam kepada saya. Bagaimana dengan ketiga anaknya? Barangkali mereka tidak mengerti adanya perseteruan antara Kakang dengan Paman Gajah Biru. Omong kosong. Perempuan itu pasti juga mencekoki ketiga anaknya untuk mendendam kepada saya. Begini saja Adi Tumenggung, terserah kepada Adi. Saya hanya sarankan, kalau Adi tidak mau nama Adi tercemar, lebih baik tutup saja kejadian itu. Ingat, yang akan menerima laporan bukan cuma Gusti Prabu, tapi juga Empu Nambi yang sedikit kurang suka kepadamu. Sekali lagi, mulut dia Halayuda berhasil mempengaruhi pendirian Empu Wahana. Kemudian scene pun berganti. Terlihat Ratanca dengan Tabib Wong, mereka melewati jalan setapak di salah satu desa dekat hutan. Tuan, tolong Tuan. Teman saya diterkam macan. Macan? Mana? Di sana Tuan. Ayo Tanja. Ayo. Guru! Apa salah saya? Orang yang tadi meminta pertolongan dengan sengaja dia menikam perut Tabib Wong. Kemungkinan pisau yang dia gunakan juga sudah dilumuri oleh racun yang mematikan. Kemudian Ratanca dengan sigap mengobati gurunya itu dan segera membawa pulang untuk pengobatan yang lebih optimal. Mei, sepertinya pisau itu mengandung racun. Buatkan obat minum penangkalnya, Mei. Baik. Tanja, bagaimana kejadiannya? Kenapa sampai begitu? Mula-mula ada orang yang minta tolong. Katanya temannya diterkam harimau. Lalu waktu guru tolong, tiba-tiba rusuk guru ditusuknya. Mesin sangat marah akan kejadian yang tidak masuk akal itu. Bahkan Mesin meminta Ratanca untuk menemaninya untuk mencari orang yang telah melukai gurunya itu. Tidak usah ada dendam. Sebab dendam adalah kotoran hati yang selalu berusaha untuk mempengaruhi pikiran waras manusia untuk berbuat buruk. Guru, bagi murid yang berbakti, dendam adalah bakti suci. Tidak. Kalau kamu mau berbakti kepada gurumu, kamu harus meneruskan kebaikan gurumu dan menjauhi sifat buruk gurumu. Dendam yang kamu katakan tadi adalah pikiran salah. Tapi guru tidak melakukan kesalahan apa-apa. Guru tidak pantas mendapat perlakuan sekeji ini. Tanja, kamu pikir pemilik diriku ini akan membiarkan aku diperlakukan seperti ini? Dia yang akan membalas. Guru. Mungkin inilah salah satu alasan kenapa kita menyukai film Tutur Tinular 1997 ini. Kata-kata dan makna yang tersimpan dalam film ini benar-benar menyentuh dan layak dijadikan pelajaran bagi kehidupan. Racun itu sudah merusak jantungku, Mei. Tapi rasanya segalanya sudah saya rampungkan. Kalian sudah mampu mengobati orang. Yang penting, mulai sekarang kalian harus menulis jenis-jenis tanaman obat lengkap dengan kegunaannya. Tulisan akan abadi, sebab siapapun akan bisa
bacanya. Guru, Guru akan sembuh. Jangan bicara seperti itu, Guru. Mengapa Guru tidak mempercayai kemanjuran obat Guru sendiri? Kalau Guru tidak percaya, bagaimana saya dan orang lain bisa percaya? Tanja, tabib itu bukan sang pencipta. Dia cuma alat untuk menyembuhkan penyakit. Sementara ada satu penyakit yang tidak bisa diobati, yaitu kematian. Sedangkan kematian itu ada dalam kekuasaan sang pencipta. Terlihat bakti suci Meisin dan juga Ratanca kepada gurunya. Hingga tengah malam mereka tetap setia menunggu gurunya yang sakit. Guru mau minum? Sepertinya saya sudah harus pergi jauh. Sudah ada yang menjemput. Guru! Tugas saya di dunia ini sudah selesai. Saya minta kamu jangan tinggalkan negeri ini, Mei. Suatu saat akan semakin banyak orang-orang kita akan hidup di negeri ini. Kamu tidak akan merasa sendirian. Tanja, kamu juga harus meneruskan tugas saya. Saya melihat nasibmu sangat baik dan kamu akan tinggal di rumah besar, dihormati orang. Saya tidak tahu apakah saya bisa hidup tanpa guru. Jangan pernah ada keraguan dalam menjalani kehidupan, sebab selamanya di dunia ini ada dua kemungkinan: berhasil atau gagal. Guru! 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 Dan bersambung. Saksikan kelanjutan kisah Tutur Tinular Arya Kamandanu di channel kesayangan kalian, Herman Studio. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.